Para ulama membagi turunnya Al-Quran itu menjadi 3 fase, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Jadi Allah turunkan kalamnya pertama kali, itu diturunkan langsung ke Lauhil Mahfuz. Setelah Al-Quran berada di Lauhil Mahfuz, maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah, sekali turun secara langsung, dan itu terjadi pada bulan Ramadan di malam yang kita namakan dengan malam Lailatul Qadar. Tahap yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Allah turunkan sekaligus, terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Dan di tahap yang ketiga, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah turunkan pertama kali pada malam ke-17 Ramadan, diturunkan di Gua Hira. Ayat yang pertama diturunkan adalah ayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Maka oleh karena itulah, jika ada yang memperingati nuzulul Quran pada malam ke-17 Ramadan, maka itu artinya memperingati turunnya Al-Quran pertama kali dari Baitul Izzah, turunnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu mulia, karena Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril, maka Allah Ta'ala jadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada baginda Nabi Muhammad. Allah pilih baginda Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia di antara semua nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, memilih satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kadang diturunkan di negeri Mekah, diturunkan juga di negeri Madinah. Maka karena Allah turunkan Al-Quran di 2 negeri, yaitu Makkah dan Madinah, maka Allah jadikan 2 kota Makkah dan Madinah sebagai kota yang paling mulia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Maka siapa yang punya anak menghafal Al-Quran, maka keluarga itu akan jadi mulia. Siapa yang di rumahnya sering membaca Al-Quran, maka penghuni rumah itu akan mulia. Siapa yang membeli mushaf, dia beli mushaf Al-Quran, dia sumbangkan mushaf Al-Quran, maka orang itu akan jadi mulia. Siapa yang membantu pondok-pondok yang di dalamnya ada orang belajar Al-Quran, maka orang itu akan jadi mulia. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, maka orang yang mengajarkan Al-Quran akan mulia. Siapa yang belajar Al-Quran, maka orang yang belajar itu akan mulia.